alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzina nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: sadaqatin jariyah wa ilmin yuntafa'u bih wa waladin salihin yad'u lah. Al-hadits. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang semuanya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita bersama-sama mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang telah melimpahkan nikmat yang begitu banyak kepada kita semua. Rabbana auzina an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa an na'mala shalihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika sholihin. Mudah-mudahan kita terus bisa meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nikmat itu Allah terus perkokoh dan Allah tambahkan. Alhamdulillah, pada hari ini Allah kumpulkan kita di tempat ini dalam acara haul Al Ustadz Ismail. Mudah-mudahan lewat pertemuan hari ini Allah turunkan keberkahan di tengah-tengah kita. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi, mudah-mudahan Allah turunkan keberkahan di tengah-tengah kita. Dalam arti ziyadatun fil khair, tambah-tambah kebaikan, insyaallah, mudah-mudahan ya. Dengan bertemunya hari ini, mudah-mudahan ada banyak kebaikan yang kita dapatkan. Khususnya pertama, diharapkan bertambah-tambah keimanan, tambah ingat kepada yang namanya maut, tambah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena diantara haul adalah fungsinya adalah zikrul maut ya, mengingat yang sudah meninggal dunia. Dan mudah-mudahan juga bertambah ilmu pengetahuan, juga tambah ibroh pelajaran dengan mengenang perjalanan Ustadz Ismail. Mudah-mudahan kita dapat banyak pelajaran yang bisa dipetik insyaallah ya. Dan lebih dari itu, mudah-mudahan lewat silaturahim ini kita bisa bertambah tali ikatan ukhuwah Islamiyah di antara kita ya. Ini silaturahim mengikatkan tali kasih sayang di antara kita, khususnya antara anak-anak yatim, wali murid juga diundang ya, sahabat-sahabat ustadz dan juga masyarakat sekitar ya. Sehingga dengan silaturahim ini ukhuwah kita meningkat, sehingga dengan ukhuwah diharapkan kedepannya adalah ada yang diharapkan adalah persatuan ya, kebersamaan di dalam membela agama Allah ini ya. Sebab hanya dengan persatuan itulah Islam akan apa? Akan menjadi kuat ya. Al-ittihadu asasun najah. Persatuan adalah kunci ya, sumber kesuksesan insyaallah. Hadirin wal hadirat yang Allah muliakan,
Selanjutnya sholawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa berusaha melaksanakan sunnah-sunnahnya sampai akhir zaman. Hadirin hadirat rahimakumullah, saya di sini diminta untuk memberikan sekapur sirih atas nama apa ya? Atas nama gurunya, katanya begitu ya. Ini merupakan satu kehormatan buat saya dianggap sebagai guru ya, Masya Allah. Padahal guru beliau itu banyak sekali ya. Tapi saya diminta untuk mengisi di acara ini atas nama guru beliau. Saya hanya teman sebenarnya ya. Ya, untuk menambah melengkapi cerita barusan Bibi sama Manong ya, saya mungkin akan cerita juga tentang pengalaman saya bersama dengan beliau Ustaz Ismail. Siap menyimak nih? Halo ibu-ibu, ini pada ngobrol nih. Halo. Kalau pada ngobrolnya gantian dong. Ayo semuanya ngadep ke sini. Ibu, halo, Bu. Ibu-ibu sibuk sendiri nih. Mau dengerin nggak? Kalau nggak dengerin saya nggak cerita nih, ya. Oke, siap mendengarkan, ya. Kalau nggak dengerin nggak dapat pelajaran, ya. Karena dulu di pondok itu ditanamkan kalimat apa yang kau dengar, yang kau lihat, kau alami adalah pelajaran. Jadi kalau pendengaran nggak dipakai nggak dapat pelajaran. Tolong simak baik-baik kalau ingin dapat pelajaran dari perjalanan Ustaz Ismail. Ya. Saya masuk An-Najah itu tahun 1994. Setelah keluar di Darul Qolam. Darul Qolam itu ada di Tangerang sana. Di Balaraja, Pondok Gintung. Pondok modern terbesar di Jawa Barat waktu itu ya, Ma'had Darul Qolam MMI, pimpinannya Ustadz Rifai. Setelah itu saya pindah ke Darun Najah, ditempatkan di An-Najah ya, masuk An-Najah. Nah, ketemu Ustadz Ismail, saya di An-Najah waktu itu saya masih bujangan dan beliau baru kelas berapa? Sanawiyah mungkin ya, masih kecil Sanawiyah. Jadi waktu beliau di Jack tahun berapa masuk An-Najah? Saya lupa nih. Berapa? 97 itu katanya. Jadi duluan saya masuk An-Najahnya ya. Nah, saya 94. Dia 97. Saya masuk An-Najah 97, lebih duluan. Dia masuk sebagai siswa Sanawiyah. Dan saya tidak ngajar, Sanawiyah nggak ngajar. Saya ngajar di Aliyah ya. Ketika dia kelas 3 Sanawiyah, saya tidak ngajari kelas, tapi dia bersama beberapa temannya, ada yang namanya Iswardani, ada namanya Nanang, ada yang kawan-kawan anak yang relatif cerdas-cerdas, pintar-pintar gitu ya, suka ngumpul di masjid, kita suka ngeriung gitu ya. Ini cerita Masya Allah ya, ngeriung, suka belajar baca kitab gundul ya, kan di An-Najah nggak baca kitab kuning. Karena An-Najah merupakan pesantren cabang Gontor, jadi penekanannya ke Lughatul Arabiyah, Lughatul Yaumiyah, tidak baca kitab-kitab gundul, kitab kuning ya. Tapi dia dibalik itu belajar kitab gundul secara ekskul ya di masjid bersama teman-temannya. Saya masih ingat waktu itu ngajinya kitab Ta'limul Muta'alim ya, Ta'limul Muta'alim. Kan gundul tuh kitabnya ya, tentang metode belajar mengajar. Nah, selanjutnya teman-temannya pada keluar, Ismail nerusin ke Aliyah. Jadi saya sempat ngajar ketika di Aliyahnya. Ngajarnya apa? Ngajarnya pelajaran eksak. Saya ngajar fisika waktu itu. Dan anaknya subhanallah cukup cerdas. Di antara sekian anak, dia yang paling pintar itu namanya ilmu-ilmu eksaknya, matematik, fisika terutama. Saya ngajar fisika waktu itu.
Jadi waktu di An aja saya ngajarin agama ke Ismail enggak ya, ngajarnya paling nanya, coba Ismail hitung kalau sebuah benda dari ketinggian 1000 meter dijatuhkan, nah, dengan percepatan gravitasi G 9,8 meter per detik kuadrat, berapa kecepatan benda sampai ke bumi? Itu yang diajarkan dulu saya gitu ya, yang gitu-gitu ngajarnya. Bukan ilmu agama, bukan. Dia cerdas, pintar ngitungnya ya. Pernah diajak ngitung, coba berapa kecepatan malaikat bergerak naik ke langit. Dihitung ya. Kok gimana ngitungnya? Ada cara ngitungnya. Jadi kan kecepatan itu satuannya meter per detik ya, atau kilometer per jam gitu. Dihitung. Dari mana dasarnya? Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ta'rujul malaikatu waruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Itu dihitung ya. Naik para malaikat ke langit dan ruh dengan kecepatan dalam satu hari menempuh jarak 50.000 tahun. Dihitung, kata Pak Kadurun Yahya, 50.000 tahun maksudnya apa? 50 tahun perjalanan bumi. Dihitung bumi kita ini berputar mengelilingi apa? Matahari. Melewati satu jalur namanya bidang ekliptika ya, berputar keliling matahari. Dengan kelilingnya, satu tahun menempuh berapa? Dari Januari ke Januari lagi. Itu dihitung bisa jarak rata-rata matahari bumi itu 150.000 kilometer. Dihitung 2 VR dalam satu hari, 2 VR kali 50. Setelah dihitung kecepatannya menjadi 108.000 kilometer per jam. Oh bukan, menjadi 1.920.000 kilometer per jam. Sedangkan kecepatan cahaya hanya 300.000 kilometer per jam. Jadi kecepatan malaikat jauh di atas kecepatan cahaya. Wajarlah di situ dihitung. Waktu itu masih ingat ya Allah ya, dengan beliau belajar menghitung mengeksakan Al-Quran, sehingga dengan bimbingan tersebut dia pernah ikutan lomba-lomba fisika di tingkat nasional ya, yang diadakan oleh UKI di Jakarta. Hampir tiap tahun ikutan, walaupun belum pernah jadi juara ke-1. Waktu itu saya masih ingat ya, saya ingin mengarahkan dia masuk ITB kuliahnya, masuk ITB. Tapi Allah menghendaki lain. Allah menghendaki lain. Ketika dia bukan kelas 2 ya, kelas 3 SMA, kelas 3 aliyah waktu itu. Saya kan pulang pergi dari Subang, ngajar cuma 2 hari di Anaja. Saya di Subang juga ngelola pendidikan, merintis di Subang. Pas berangkat ke Anaja, saya tanya, Ismail kemana? Gak ada Pak, katanya. Ismail pulang. Kenapa? Dia sakit matanya, dua-duanya nggak bisa melihat. Innalillahi. Saya bilang, Masya Allah. Memang mata yang satu emang udah dari kecil, dari SD ya, dia udah nggak melihat. Yang satunya kena katarak juga, sudah ibu kecil sudah. Tapi ternyata nggak sembuh, katanya begitu. Setelah cari nggak ada, saya langsung masih ingat ini kisah nyata yang saya alami ya. Mudah-mudahan jadi ibroh buat kita semuanya. Pas saya ke Anaja, langsung saya ke Tarikolot, nyebrang sungai ke sini ya. Saya semperin ke rumahnya. Saya datang ke rumahnya, ditanya, ngapain kamu di sini? Lagi diam aja, lagi stres gitu ya. Mau ujian, matanya tunanetra, gak bisa ikut ujian karena keburu gak ngeliat. Saya sedih juga waktu itu, ya Allah, ya ini jalan hidup sampai seperti ini. Saya hibur, masih ingat waktu itu, supaya bersabar karena Allah Maha tahu yang terbaik buat kamu, saya bilang ya. Terus yang jelas kita nggak boleh berhenti berikhtiar, jadi jalan yang baik untuk kedepannya. Akhirnya saya tawarkan kepada beliau Ismail, saya bilangnya Ismail pakai ustadz dulu mah ya.
orang murid ya. Saya bilang ya, dalam kondisi tunanetra ini gimana kalau kamu menghafal Al-Quran? Saya yakin dengan Al-Quran hidup akan mulia. Saya bilang begitu ya. Pas waktu itu saya juga di An-Najah lagi ketemu dengan seorang ustaz dari Mesir, namanya Syekh Rubi Abdul Alim ya. Syekh Rubi itu guru apa aja waktu itu? Yang jelas dia hafiz Quran, dia ngajar bahasa Arab, yang pasti pakai bahasa Arab ngajar juga ya Syekh Rubi. Suatu waktu sebelum saya ketemu Ismail, saya dipanggil oleh Syekh Rubi. Saya dipanggil, Daud, ya Syekh, tahu katanya. Saya duduk di sampingnya, ijlis sunat. Saya duduk, terus saya disuruh baca Quran, iqra Al-Quran, dia bilang. Ya Allah, saya bilang, saya ini pasti ambil Quran, saya baca Al-Quran. Setelah baca Al-Quran, dia marah ke saya. Ya Daud katanya, Limadha tunawwir qalbaka bil Quran, bilang begitu. Kenapa kau tidak terangi hati dengan cara Al-Quran begitu? Saya bingung. Mada turid? Ya Syekh, apa maksudmu Syekh? Saya bilang latihan ngomong-ngomong belajar bahasa Arab gitu ya. Arab itu. Saya kan orang umum gitu, tapi dicoba supaya latihan komunikasi dengan beliau. Dia bilang, la budlaka an tahfadz Al-Quran. Engkau harus menghafal Al-Quran. Saya bengong waktu itu. Ya Syekh, kaifa ahfadz Al-Quran wa ana laisa mudarisan bi ulumil arabiyyah huna. Ana mudarisul ulumul alamiyah gitu. Saya di sini kan guru fisika bukan guru agama. Bilang gitu. Terus Anda muslim, kau seorang muslim, la budlaka an tahfadz Al-Quran jami'an. Masya Allah. Saya ditekan oleh Syekh Rubi waktu itu. Terus akhirnya saya bertanya, kaifa tariqah, gimana caranya supaya hafal Quran? Dia bilang, anta taqra kulla yawm thumma anta tahfadz amami fi kulli yawm ba'da shalat maghrib. Saya disuruh begitu ya. Engkau baca tiap hari, hafalkan, nanti setelah maghrib lapor ke saya, kata Syekh Rubi seperti itu. Akhirnya saya coba. Nah dari situ saya bersemangat untuk menghafal Quran dan juga menyuruh Ismail menghafal Quran ya. Kalau gitu kau ya mending menghafal Quran aja. Ismail setuju, alhamdulillah. Ya Ustaz katanya, saya coba hafal Quran kalau gitu. Kalau gitu sekarang tolong saya bilang selesaikan sekolahmu ya, ikut ujian nanti dibantu menyelesaikan ujiannya supaya kau punya ijazah. Setelah itu kita coba hafal Al-Quran. Dia setuju, alhamdulillah ya. Ini kisah nyata yang mungkin nanti akan saya bukukan juga ya. Akhirnya dia dibelikan kaset Al-Quran 30 juz karena saya belum hafal Quran ya. 30 juz, belikan radio. Setelah beres ujian selesai, langsung saya bawa ke Cirebon. Saya ajak ke Cirebon untuk mondok di pondok tahfidz khusus. Dan di sana ada tunanetranya juga. Namanya pesantren Darut Tauhid Arjawi, namun masih ingat. Di sana ada Ustadz Ahsin, dosen PTIQ. Ustadz Ahsin, dosen PTIQ. Tiap bulan saya nengok ke sana ke Cirebon, ya. Setelah 3 bulan berjalan, Ustadz Ismail di sana mengeluh. Kenapa? Karena di sana ada tawuran. Saya takut ada tawuran, Ustadz katanya. Kok bisa ya? Ya begitulah. Jadi saya nggak betah, pengen pindah. Jadi pindah ke mana? Udah kalau gitu di Subang saja. 3 bulan di sana. Terus berikutnya pindah ke Subang, ya, di kampung di dekat hutan, ya. Dia di sana belajar terus tiap hari ngapal. Alhamdulillah ya, ada istri saya sekarang ikut yang suka memasakin selama berbulan-bulan selama di Subang ya. Mudah-mudahan semua jadi amal soleh, amin ya rabbal alamin ya. Karena anaknya cerdas, dia fokus ngapal Al-Quran di sana dengan suasana yang tenang, alhamdulillah. Akhirnya selama 9 bulanan, 3 bulan dengan 9, 12 bulan berarti ya, di Cirebon 3 bulan, di Subang 9 bulan, hafal 30 juz, alhamdulillah ya. 30 juz lancar hafal beliau. Pas Allah, ini skenario Allah sebenarnya ya. Allah sudah mengatur semuanya. Itulah kehidupan ya. Kalau kita kembali kepada Allah, ya itulah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Tahun berikutnya ada tawaran kuliah di UIN Jakarta. Itu saya antar ke Jakarta.
dititipin di pesantren di Yayasan Mitra Netra namanya. Sambil kuliah di sana, ada yang ngurus-ngurus. Setelah semuanya selesai, ya sudahlah. Sementara saya pikir tugas saya udah cukup dulu. Jadi setelah itu saya titipin di yayasan, jadi saya nggak jarang nengokin ke Jakarta setelah itu ya. Jarang nengokin. Cuma dapat kabar-kabarnya berikutnya. Kabar berikutnya udah selesai kuliah, alhamdulillah. Berikutnya nurusin kuliah di mana? Di Bogor, di Ibnu Khaldun, alhamdulillah. Terus dapat telepon lagi, di mana sekarang lagi umroh katanya, lagi di mana lagi umroh, alhamdulillah. Saya bilangnya dapat hadir dari Ustaz Didin katanya begitu ya, subhanallah. Berikutnya ya saya dapat telepon, Ustaz saya mau nikah katanya gitu. Masya Allah, saya bilang ternyata ini yang ini ya, saya mau nikah. Akhirnya saya ke Jakarta menikahkan beliau dengan si bunda ini ya, alhamdulillah. Sampai akhirnya pulang ke Karawang, dan ternyata di sini beliau bersama kawan-kawannya mendirikan Yayasan Tahfinul Ummah ini, alhamdulillah ya. Ini adalah amal jariah beliau yang insya Allah Tahfinul Ummah merupakan ladang pahala yang akan mengalir terus buat Ustadz Ismail. Saya juga tidak menyangka, dulu saya berharap saya pengen didoakan oleh anak-anak murid saya, tapi sekarang beliau malah minta didoakan duluan oleh saya ya, Masya Allah. Tapi yang baik saling mendoakan. Itulah diantara sekelumit perjalanan beliau ya. Dalam keadaan susah, serba kekurangan, kesadaran beliau terus bekerja keras. Di antara pesan yang sedih disampaikan kepada beliau, kepada Ustadz Ismail adalah juga ini pesan untuk semua yang pernah bersama-sama saya ya. Saya sering sampaikan dalam banyak pertemuan ungkapan Imam Al-Ghazali yang konon adalah hadis yang tidak terlalu terkenal ya, yang berbunyi ini dapat dari guru saya di Bogor juga ya, waktu kuliah di IPB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira kompak kayaknya. Ibu tambihannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah eswatan amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Anuku pribados dihormat penasehat Yayasan Takwinul Ummah Bapak Sadono Atmojo Prawiro. Ini Bu, Pak Dono itu salah satu saksi Pak Kiai Ismail menempuh hidup kemuliaan seperti sekarang. Yang saya muliakan Ustadz Yasir Wildan, Pak Ustadz Nuhun, Jasa Mulem, Dewan Pembina Yayasan Bapak Ustadz Asep Suparman, Ustadz Jakaria Yahya, Bunda Mariati, Bun Bojo ya, orang yang memiliki kesetiaan kepada Pak Ismail. Salam sakit Ibu. Dunia teh dikuasaina ku lalaki. Aya opat raja besar di bumi yang sampai hari ini tercatat dan tidak tergantikan. Lalaki sadananya Bu. Yang pertama Nebukadnezar, upami telepat pada tahun 523 sebelum Masehi pernah melakukan serbuan besar-besaran ke Palestina, sehingga masyarakat Yahudi saat itu terusir dari Palestina. Namina Nebukadnezar. Raja kedua laki-laki yang paling perkasa di bumi itu adalah Namrud. Matinya terhina karena melawan hukum Allah. Mautnya ya Bu tibang keasupan laleur, keasupan serangga, karena telah memperhinakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Mantak jantan jalmi mah ulah sok ngahina Pak. Punten, abdi ingat nasihat Gus Dur. Saur Gus Dur, jangan sekali-kali menghina manusia, karena pada saatnya ia akan bermanfaat. Manusia mah arek hidung, arek bodas, arek lahir di mana, arek beda keyakinan jeung urang, ulah dihina, karena saatnya ia akan bermanfaat. Punten, lamun urang beunghar, dulur urang beda desa,
kabungharan orang disieun sirik ku batur akhirnya aya rampok ka imah nu pertama kali ngabela pasti pembantu Pak moal dulu orang beda desa maka jangan sekali-kali menghina pembantu karena pada saatnya ia akan bermanfaat. Leres itu Robbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Allah yang menciptakan apapun di bumi untuk manusia tanpa sedikit pun sia-sia. Ibunya ya mah orang sekedap lah nambihan Pak Ustadz Daud yang kami muliakan Pak Ustadz Daud alhamdulillah hadir abdi tiasa silaturahim. Yang ketiga raja yang paling hebat di bumi itu Sulaiman. Yang keempat raja yang paling hebat itu Dzulkarnain. Bahkan menurut catatan sejarah filsafat Dzulkarnain itu punya adudan namanya Aristoteles. Jadi ayah Plato, ayah Socrates Pak, ahli filsafat Yunani. Salah satunya Aristoteles yang katanya itu salah satu juru nasihatnya Dzulkarnain. Dua, Allah mencontohkan raja yang dolim tidak beriman. Dua, Allah mencontohkan raja yang beriman yaitu Sulaiman sareng Dzulkarnain. Gitu. Jadi Bunda Mariati ini adalah orang yang mendampingi beliau dengan setia sehingga melahirkan generasi yang memiliki kemuliaan. Abdi Bu pendak sareng Pak Ismail teh nuju di Paparto. Terang Papartonya punya. Pabrik rotan terang ke Pak. Abdi silaturahim ke Paparto anjeunna aya. Atas duta Bu. Tapi sudah hafal Al-Qur'an. Nah, Abi memiliki kebanggaan saat itu. Pada saat bertemu, sekian tahun tidak bertemu. Begitu bertemu lagi, ternyata beliau sudah menobatkan dirinya menjadi orang yang penting di Desa Kalangsari, sehingga Desa Kalangsari tidak hanya dikenal oleh Mama Zen, tetapi juga dikenal oleh Pak Ismail. Kan kapungkur ayah sepuh di dia Bu, ulama yang tangguh, yaitu Mama Zen di Kalangsari. Mas Santrena di Banten. Abdi nguping nami beliau, abdi tahu beliau ahli tafsir. Hampir sadaya tafsir dibaca ku anjeunna. Nah, setelah itu abdi kenal sareng Pak Ismail dan Pak Ismail meneruskan keharuman satu daerah, kemudian keharuman daerah itu yang memaksa orang lain memujinya. Ibu punten. Abdi tiasa nangtung ya, sakedik. Wios Bu. Iya Ibu. Pak, tidak ada kebahagiaan yang dimiliki oleh seseorang kecuali hidupnya bermanfaat untuk orang lain. Ada kepuasan batin tersendiri. Maka tidak salah kalau ada perkataan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang memiliki kemanfaatan untuk orang lain. Para santri, mana santri? Ini kata orang Cina. Di Cina ada seorang sastrawan namanya Lao Tse. Kata Lao Tse nyarios kieu Bu, Pak santri, kalau engkau ingin panen 3 bulan tanamlah gandum. Kalau engkau ingin panen 6 bulan tanamlah padi. Kalau engkau ingin panen selama-lamanya tanamlah kebaikan. Allah yang ngadauh dina Al-Qur'an, Allazi khalaqas samawati wal ard. Pamit lepat punten kumaha Ibu surat Tabarok terang teh. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah itu menghidupkan si A, mematikan si A agar si A dan si B bisa memberikan penilaian mana yang bermanfaat hidupnya sehingga kita bisa meniru kebaikannya. Nah, Pak Ismail orang yang layak ditiru Pak Ustadz Daud. Hidupnya ikhlas untuk memberikan sesuatu yang berarti bagi orang lain. Maka kedatangan kami hari ini juga mau bersaksi atas keikhlasannya karena beliau adalah orang yang baik. Kalangsari cukup bangga kedua orang seperti Pak Ismail. Punten Ibu. Ada orang yang menganggap rendah kepada orang lain ketika ia kekurangan kecacatan tubuhnya. Tetapi bagi Allah sesuatu yang diperkirakan oleh manusia tidak baik, bagi Allah baik. Sesuatu yang diperkirakan oleh mata manusia baik belum tentu bagi Allah baik.
punten ya sanes kampanye kapungkur orang gaduh presiden buta. Saya berpikir, kenapa ya Allah, Allah tunjukkan pada orang yang buta yang memimpin negeri ini. Itu karena saya yang matanya melihat tidak lebih bermanfaat dari makhlukmu yang buta. Leres tuh? Ini kejujuran politik. Saya juga sama trennya. Kenapa saya, para bapak, semua yang hadir, matanya bisa melihat, tetapi yang menggugah perasaan Nabi Musa adalah Pak Ismail, karena ia bisa mengajarkan kepada orang untuk menghafal Al-Quran. Pak Kiai pasti terang. Ini ada cerita. Ibu terang Nabi Musa tuh. Terang Nabi Musa tuh. Jawab. Urusan Bang Emok mah tinggal beneran di rumah. Ibu terang Nabi Musa tuh. Santri terang Nabi Musa tuh. Bapak-bapak terang dan bukti Nabi Musa tuh. Al-Quran ya Rioskil. Wadkur fil kitab Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya. Aku ceritakan, Muhammad engkau ceritakan pada seluruh umat manusia tentang Musa, dan ia adalah seorang nabi. Pak, kitab Nabi Musa teh Taurat, bentuknya lauh. Lauh teh lembaran seperti ieu Pak ya. Nabi Musa itu kalimullah, orang yang bisa bicara langsung dengan Allah, menerima wahyu. Nabi Musa kenging wahyu jika Nabi Muhammad Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi Musa menerima wahyu dalam bentuk lembaran Mas Dono. Punten Kakak Abdi. Begitu menerima wahyu, ia bertanya kepada Allah, "Ya Allah, aku mendengar sekelompok kaum yang kaum itu membacakan ayat-ayat sucinya, sementara kaumku tidak pernah melakukan itu." Dijawab oleh Allah, "Wahai Musa, itu bukan umatmu Bani Israel, tapi itu umat Nabi setelah engkau, yaitu Muhammad, yaitu kita, salah satunya pamannya." Etapa lauh lembaran suci ini sahurna sahur Ibnu Katsir tadi Qisatul Anbiya sanes sahur ngarang-ngarang artinya dilempar ke Nabi Musa bari nyebatil, "Ya Allah, daripada aku menjadi nabi yang menjadi pemimpin mereka, lebih baik aku menjadi umat Muhammad yang tulus dan ikhlas menghafalkan ayat-ayat." Jadi orang mah mulia Pak, keturunan mulia, orang mah keturunan Nabi Muhammad, mengikuti ajaran Muhammad walaupun keturunannya tidak secara nasab. Kita adalah sekelompok orang yang diberikan kemuliaan karena kita umatnya Muhammad. Salah satunya Pak Mail. Sekali lagi, Abdi sebagai sahabat beliau meminta kepada seluruh masyarakat Kalangsari, khususnya masyarakat Tengah Sendok umumnya, alhamdulillah beliau salah satu orang yang membuktikan pertanyaan Nabi Musa kepada Allah dengan membuktikan sebagai hafizul Quran. Oleh karenanya mudah-mudahan kematian beliau, ketiadaan beliau di bumi tidak mengurangi kemuliaannya oleh generasi yang akan datang. Santri ada yang beda upami saur pada tadi ya. Upami Pak Mail masih belajar kitab-kitab kuning, beres saja. Ngaos ilmiah jadi dia. Ngaos. Kitab nahu sorofna, kitab jurumnya atau jurumnya yang beriti ngaos. Oh tak aca, nembe jurumnya aja. Nembe al-kalamu walatul muraqabul mufidu bil wad'i. Wa aqsamuhu salah satu ismun wa fi'lun harfun. Upami ta'lim jaos. Sulam taufik. Henteu nya, berarti ilmu nahuna di dia tinggi. Terus hafizul Quran, diaos. Nalaran-nalar Al-Quran diaos. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan oleh Pak Mail kepada para santri kelak akan menjadikan mereka memiliki martabat yang pantas di tengah-tengah masyarakat. Ini para santri lugu ayeuna mah pagaweana paling-paling tidak bae baheula ngaliwet. Nya sekali batas sok. Ngaliwet. Terus aya kobak pesantren, nyokot lauk, kan gitu santri. Siapa yang menduga kemudian bisa seperti orang lain yang sudah bisa? Tidak ada yang menduga. Jangan sekali-kali santri itu takut menghadapi hidup, karena seorang santri hidupnya mandiri, tidak merepotkan negara, tetapi membantu negara untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa. Nah, kalau santri ya, santri itu hidupnya tidak pernah merepotkan negara. Iraha ayah santri ngantri lapangan kerja, tidak pernah.
Santri itu hidupnya mandiri, jualan mandiri, mengajarkan ilmu mandiri, malah dia sekelompok orang yang membantu negeri ini tanpa pernah merepotkan. Dan santri itu adalah pembayar pajak yang baik kepada negara, sehingga kesetiaannya tidak bisa dianggap remeh. Awas ya, peprok lambat kayak kita tadi. Iya, aku baca di beredahar dan kasurupan apa ya. Lalu sepunya, nah, dia kan hari jadi santri majang coba jangan angkat kepala anak. Sarudaya ke wajah dia. Ini sana ayah. Tapi kayak umur 20 tahun, begitu lantang di hadapan masyarakat bucil, al-kalamu huwalabtu muraqabun mubidu bilwadi, mereka semua tercengang, pasti akan mengambil ada salah satu menantu. Nah, gampang santri mah. Ulah sia-sia jadi santri mah tidak usah takut hidup. Oh, pas kan tadi leres santri, punten. Yang dipandang baik oleh manusia belum tentu dipandang baik oleh Allah. Yang dipandang buruk oleh manusia belum tentu dipandang buruk di hadapan Allah. Santri timang modal pecilok lecek ya lumayan. Leres, ye, sok ibu, api santri. Pesantren Cipasung, siapa coba masyarakat di sini yang tidak pesan santri? Mama Jen, santri sana. Hirup lebih kaya kan dilanjutkan oleh generasi. Benar tuh, jelma beunghar dengan mengandalkan ilmu agama. Geus paehnya paeh we urusan. Leres tuh. Mama ajenganmu, leres tuh dilanjutkan oleh anak didiknya. Semua orang yang memiliki ilmu agama dilanjutkan oleh anak-anaknya dengan penuh keikhlasan. Karena bagi seorang santri hidup di tengah masyarakat, mengajarkan ilmu bukan hanya perintah, tetapi kewajiban yang harus dilakukan. Nah, yang penting pintar santrinya, talar kitab, talar Quran, baca sejarah, sehingga memiliki kepantasan yang pantas untuk hidup di tengah-tengah masyarakat. Ulah sieun, tenang we, ya. Ada Allah. Saya kira itu saja yang paling penting harus dikemukakan. Ibu punten ya, abdi ngelang waktos tadi 10-20 menit. Saya kira itu saja. Sekali lagi kehadiran Pak Ismail Farid, ini santri Putra Pak Hasan ya, ibu leres ya Farid, lamun teu make peci bodas malah keciri saha iya hideung soalnya, tapi kudu make peci bodas dan ketiga di kasepna ya. Ini Farid salah satu orang yang mengajar ilmu di sini, salah satu santri abdi walaupun sedikit. Pak Kiai Pak Daud, saya pernah menjadikannya beliau seorang santri walaupun belum sempurna. Saya juga mohon maaf kepada seluruh santri saya yang belum memberikan ilmu secara sempurna. Tapi mudah-mudahan hidupnya kelak memiliki kemuliaan yang tidak bisa diduga oleh siapapun. Saya kira itu saja. Sekali lagi, yakin tidak kalau Pak Ismail orang baik? Bangga tidak orang Kalangsari adanya Pak Ismail? Senang tidak para santri menjadi santrinya Pak Ismail? Bangga tidak istri dan anak-anaknya menjadi putra-putra beliau? Jalain anaknya yang bisa ngejawab. Tidak ada ya. Saya ulangi, bangga tidak orang Kalangsari dengan kehadiran beliau? Senang tidak para santri dengan keadaan beliau? Senang tidak para jemaah masyarakat yang ada di sini dengan kehadiran beliau? Lihat para pedagang, lihat, tinggal itu ibu ya ibu ya. Kalau tidak gara-gara Pak Ismail, belum tentu mereka berjualan. Pulang mereka ke rumah membawa untung 100.000, 50.000, 200.000, sadar atau tidak kalau keuntungan itu diperoleh dari nama baik beliau. Semoga apapun yang diperoleh oleh para pedagang di luar atas nama beliau menjadi doa buat keikhlasan beliau dan beliau menempati surga Allah yang maha mulia. Saya kira itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gendring atuh halo. Ulah cicing sok gendring heula. Deng. Ulangi ayo. Jadi dulu coba saya pengen dengar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sibtil qulubi wa dawaiha abadani wa sifaiha wa nuril absari wa waliyaiha
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Habib, tapi saya nggak tahu namanya, Ustadz Daud, Pak Emai, dan yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan. Alhamdulillah, perkenalkan yang belum kenal, saya istri almarhum Ustadz Ismail. Nggak banyak yang akan saya bicarakan. Tadi sudah dibicarakan oleh Ustadz Daud, oleh Mak Nong, oleh Pak Emai. Ya, perjalanan membangun Takwinul Ummah. Banyak teman-teman almarhum yang bergabung waktu itu. Tapi alhamdulillah akhirnya almarhum, yang saya rasakan ya, almarhum berjalan. Dan saya mendampingi terus. Almarhum yang mencari dana, bunda yang berusaha. Oke, kita bangun sekolah. Oke, kita bangun SMK. Singkat cerita, pasti ada suka duka yang saya alami banyak dalam membangun Takwinul Ummah ini. Terakhir, beliau meninggal, bangunan yang lantai 3 ini baru fondasi. Bisa kita lihat yang lantai 3 ini baru fondasi. Berapa PR beliau belum terlaksana. 3.500 meter yang beliau beli secara donasi dari donatur itu pun belum lunas. Sedangkan yang punya tanah sudah minta habis lebaran. Kira-kira 2 bulan setelah almarhum meninggal, saya harus melunasi 105 juta. Dan ini pembangunan harus berjalan. Sedangkan santri harus makan, gaji guru harus tetap bergaji. Saya nggak mampu sebenarnya. Sampai handphone almarhum yang banyak donaturnya tidak bisa saya buka karena harus pakai sidik jari. Lagi-lagi saya berdoa, ya Allah, kalau memang ada rezeki anak-anak yatim dalam handphone ini, bukakanlah ya. Alhamdulillah, saya pencet dengan nomor 3 kali salah, iPhone itu langsung diblokir. Tapi alhamdulillah, 2 kali saya pencet, terbukalah handphone almarhum. Saya belajar bagaimana almarhum menjapri donatur. Karena bagaimanapun juga, selama ini donatur almarhum yang pegang sendiri. Saya tidak pernah tahu. Seiring jalan, pembangunan terus jalan, santri semakin bertambah, guru alhamdulillah sampai saat ini tidak pernah tidak tergaji. Sekarang sudah ada masjid, tanah yang 3.500 meter yang harus dilunasi 2 bulan setelah almarhum meninggal pun sudah terlunasi dan sekarang sudah jadi sertifikat wakaf. Artinya semua PR donatur sudah saya laksanakan, hanya tinggal satu saja yang belum saya laksanakan, yaitu tanah seluas 650 meter itu belum sertifikat wakaf. Itu saja. Insya Allah semua ini punya umat. Tanggung jawab saya insya Allah tinggal itu saja, mewakafkan tanah yang 650 meter. Seiring jalan, alhamdulillah sampai detik ini masjid ini baru berusia 3 bulan, sudah selesai. Insya Allah, ketika saya sendiri mengalami banyak masalah, Allah banyak memberikan solusinya. Alhamdulillah sekarang pengurus Takwinul Ummah sudah selesai, sudah sertifikat notaris. Artinya di situ ada pembina yaitu Ustadz Asep Suparman, anggota pembina Ustadz Makmun, Ustadz Yahkaria Yahya, Ustadz Agus Suparman, dan saya sendiri, istri almarhum, pengawas Pak Iwan, pengawas kedua Umi Alma, ketua Ustadz Yasir Wildan, sekretaris Om Soni Herianto, bendahara Aholil. Insya Allah, Bunda yakin perahu Takwinul Ummah akan terus
akan banyak orang yang membantu saya. Saat ini dengan bantuan Kiai Uus yang terus memberikan banyak nasihat, Ustadz Daud, Pak Minggo, dan Bu Ade selalu memberikan banyak masukan-masukan buat Takwinul Ummah. Saya yakin kedepannya Takwinul Ummah akan semakin berjaya. Allahu Akbar. Ya, saat ini saya sangat berterima kasih dengan adanya Ustadz Agus yang sudah mulai memperjuangkan las takwin. Saya akan memperkenalkan las takwin. Kenapa? Mungkin selama ini Takwinul Ummah terkenal dengan nama Ustadz Ismail. Donatur begitu mudah untuk memberikan bantuannya. Semua ini donatur ya, bukan dari hasil. Kalau yang dari pemerintah hanya beberapa ratus juta saja, selebihnya pure dari donatur. Donatur kita ada yang dari Amerika, Australia, lebih banyak di Jakarta, Bogor, Bekasi, dan sekitar Karawang. Dan itu sampai sekarang alhamdulillah masih gitu ya. Saya terus menjalin hubungan dan saya terus mencari regenerasi dari para donatur. Mudah-mudahan dengan adanya las Takwinul Ummah ini akan semakin banyak donaturnya Takwinul Ummah. Artinya apabila suatu hari saya bernasib sama dengan almarhum, Takwinul Ummah ini tetap berjalan dengan adanya las takwin ini. Karena orang akan memandang Ismail, Bunda, itu saya mau hapuskan. Jangan pandang lagi Ismail dan Bunda. Ini adalah punya umat, ini tanggung jawab umat. Mereka 70% adalah yatim dan piatu. Mereka gratis. Selebihnya adalah doa. Maka Bunda mohon masyarakat di sini, bapak-bapak semua yang hadir, Bunda hanya mengingatkan 2,5% keluarkan dahulu. Selebihnya bisa dipergunakan untuk kepentingan keluarga yang berkah. Ada 4 pesan almarhum yang Bunda ditinggalkan 4 pesan. Yang pertama, Takwinul Ummah tidak bernaung di salah satu partai. Mau PKS, PKB, Demokrat, PDIP, tidak. Karena semua donatur ada di situ. Ada donatur PKB, ada donatur PKS, ada donatur PDI dan lain sebagainya. Itu pesan yang pertama. Tidak, kita tidak bernaung di salah satu partai. Yang kedua, almarhum tidak berbenderakan salah satu organisasi, yaitu NU atau Muhammadiyah atau HTI atau yang lainnya. Tidak. Almarhum berdakwah di mana saja. Kadang almarhum di HTI, kadang almarhum di Muhammadiyah, kadang almarhum di NU. Karena apa? Semua donatur kita pun ada di antara organisasi tersebut. Itu pesan yang kedua. Pesan yang ketiga, manusia terbagi menjadi 2. Manusia yang baik dan manusia yang kurang baik. Manusia yang baik akan bisa melakukan kebaikan dengan izin Allah. Dan manusia yang buruk tidak akan bisa melakukan suatu keburukan tanpa seizin Allah. Yang ketiga adalah, yang keempat terakhir, dia berpesan ikhtiar, doa, dan istiqomah. Itulah yang saya lakukan selama tiada almarhum. Ketika beras tidak ada, saya pergi ke gudang tinggal 2 karung, bedahnya 1 hari 1 karung lebih. Apa yang saya lakukan? Saya pegang beras ini. Robbana yasir wala tu'asir, Robbana atmim bil khair. Biar Allah saja yang mencukupi. 1 hari itu saya dapat 25 karung, 50 kilo per 1 karung ini. Pembangunan ini, lantai 3 ini, ketika uang wakaf sudah tidak ada, saya pegang itu dia punya tembok sama Robbana yasir
kasih Robbana atmin bil qaid. Allah yang mencukupkan airnya, selesailah 3 lantainya. Jadi semua ini saya cuma hanya pelantara, penyambung dari almarhum. Semoga dengan pengurus yang baru semuanya akan bersinergi, semuanya akan kompak mengurus Takwinul Ummah menjadi Takwinul Ummah yang lebih berjaya. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru ibu-ibunya yang jawab salam. Bapak-bapaknya mana ini? Pak, ada? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunnatul Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa Muhammadin ahli sidqi wal wafa wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah. Wa qala fi ayatin ukhra wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa zikrullah wa ma walaha wal alim wal muta'allim atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sayyiduna Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa karramallahu wajhu radina bil qismatil jabbari fina lanal ilmu walil a'da'i malun fa innal mala yafna an qaribin fa innal ilma baqa'u la yazalu fafuz bi ilmin ta'is bihi hayyan abada fa innal alima ahya'u au kama qala Sayyiduna Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Hadratul mukarramin wal mukarramat, al muhtaramin wal muhtaramat, al walid Habib Muhammad Baghir bin Hasan bin Alwi al-Kaf matta'anallahu bituli hayatihi wa ra'ah. Para alimul ulama, para asatid wal asatidat, para hujjaz wal hujjazah, para tamu undangan, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya yang tidak kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Semoga semuanya diberikan kesehatan, afiat, keselamatan, kesehatan, keberkahan dan kebaikan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf sebelumnya saya duduk
di hadapan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Duduknya saya di sini cek bahasa Jawa nama boten bade nguyai segoro. Bu, paham? Boten bade nguyai segoro, bukan ingin menggarami lautan yang sudah asin. Cek urang Sunda lain bade ngajarkeun ngojai kamari, bukan ingin mengajari itik berenang. Tapi duduknya kita semua di sini, duduknya saya di sini adalah menjalankan hasil putusan yang menjadi tugas untuk menyampaikan sambutan. Yang pertama tentunya kami mengucapkan jazakumullahu khairan katsira wa jazakumullahu ahsanal jaza. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan yang sebanyak-banyaknya untuk bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang telah mendukung terselenggaranya acara haul yang kedua, yakni Al-Maghfurlah Allahu Yarham Raden Kiai Haji Ismail Prawira Kusuma bin Raden Haji Sudarma Idris. Mudah-mudahan beliau senantiasa mendapatkan curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala khilaf dan kesalahannya, diterima segala amal solehnya, dan mendapatkan kenikmatan di alam kuburnya, dan bersama dengan kekasih mulia baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, kami memohon maaf kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian apabila dalam penyambutan dan lain sebagainya tentunya banyak kekurangan-kekurangan, mohon dimaafkan. Dan sedikit yang saya sampaikan, sebagaimana tadi kita mendengarkan satu ayat yang dibacakan, bahwasanya peringatan haul yang kedua daripada beliau Allahu Yarham Raden Kiai Haji Ismail Prawira Kusuma mengingatkan kita akan begitu tingginya nilai ilmu, begitu diangkat derajatnya orang-orang yang memiliki ilmu, sehingga disebutkan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yarfa'i fi'il apa bu? Ya santri yarfa fi'il apa? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari i'rabnya ada berapa? Fi'il i'rabnya berapa? 3. Rofa, nasab, jazm. Tidak ada jer bagi fi wala khafdu fiha. Kalau isim ada 3 juga, tapi wala jazma fiha. Tapi kunaon itu yarfa dibaca kasroh, kan katanya fiil jazm. Kenapa dibaca yarfa illahu? Karena wasol asalnya itu adalah yarfa, karena setelahnya adalah lafzul jalalah sehingga diwasolkan jadi yarfa illahu. Yarfa adalah jawab dari syarat. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis yafsahillahu lakum wa idza qila unshudu. Maka jawabnya adalah yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu di antara kalian
beberapa derajat, ditinggikan derajatnya. Maka kata Al-Imam Ibni Abbas, perumpamaan seorang alim dengan seorang abid yang tidak alim, maka perbedaannya adalah 500 derajat. Setiap derajatnya adalah perjalanan 500 tahun. Begitu tingginya nilai orang yang berilmu. Nah, dari situlah kita belajar dari sosok beliau yang alhamdulillah dari masa kecilnya sampai dewasanya, sampai remajanya, sampai berkeluarga, sampai punya anak, sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Derajatnya ditinggikan. Sayyidina Ali katakan, fafuz bi ilmin ta'is bihi hayyan abada. Ambillah keberuntungan dengan ilmu, maka kalian akan hidup selamanya. Karena apa? Fa innan nasa mauta wa ahlul ilmi ahya'u. Manusia meninggal, tapi ahli ilmu walaupun sudah meninggal, pada hakikatnya mereka masih hidup. Kenapa hidup? Ilmunya yang hidup. Orangnya sudah wafat, ilmunya masih dimanfaatkan di mana-mana, disebarkan di mana-mana. Santrinya mengajarkan lagi, punya pesantren lagi, diajarkan lagi, sehingga ilmunya menjadi ilmul jariyah, ilmu yang selalu mengalir pahalanya kepada orang-orang yang ahlul ilmu. Nah, dari sini kepada para santri dan santriyah, yuk kita semangat belajar, gapai cita-cita kita sungguh-sungguh sehingga mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, kita doakan bagaimana keluarga beliau. Yang pertama istri beliau Bunda Maryati, kemudian anak-anak beliau, putra dan putri beliau senantiasa diberikan kesehatan, diberikan afiat, diberikan umur yang panjang dan barokah. Anak-anaknya dijadikan keturunan yang solih dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian pelajaran selanjutnya yang bisa kita ambil adalah sesungguhnya kemuliaan itu karena ada hubungan dengan baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi, ada hubungannya dengan agama. Ibu-ibu, kalau ada karpet di masjid, walaupun karpetnya rusuh, ya, ada yang berani injak pakai sepatu? Tidak ada. Kenapa? Karena menempel dengan tempat yang mulia, yakni mas. Ya. Tapi kalau permadani adanya di hotel, adanya di stadion, adanya di jalan-jalan, tidak ada hubungannya dengan agama, mulia tidak, Bu? Tidak. Diinjak oleh apa? Sepatu. Maka mulianya kita adalah karena berhubung dengan agama. Maka hendaknya penting kita untuk terus menghubungkan diri kita dengan amal-amal agama, terutama karena kita juga memperingati Isra wal Mi'raj, hadiah terindah dari baginda Nabi, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni menjalankan sholat. Ya, maka bagaimana kita pegang kuat, kita jaga sholat kita yang 5 waktu,
bapak-bapak sholat di masjid dengan berjamaah, begitu juga ibu-ibu sholat dengan tepat waktu di rumahnya. Barang siapa yang menjaga sholat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaganya. Kemudian selanjutnya kami mohon didoakan ya, pada semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, semoga takwinul ummah senantiasa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semua sivitas akademika dari takwinul ummah, para pembimbing, para pengajar, para santri, para pembina, pengawas yayasan, dan semuanya senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala, disatukan hatinya semata-mata cinta kepada Allah, cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya robbal. Ini kayaknya ibu-ibu sudah walahar gitu. Bu, walahar apa bu? Wajah layu hayang dahar. Nah, ya, walahar dia tarunduh ya. Demikian saja mungkin apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.